Sel-sel di dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia selalu aktif membelah. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pembelahan mitosis, yaitu pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pembelahan meiosis. Bagaimana tahapan-tahapannya? Yuk simak video ini sampai tuntas. Pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur atau sel sperma. Pembelahan meiosis ini menghasilkan 4 sel anakan dan masing-masing 4 sel anakan tersebut hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Tahapan pembelahan meiosis terdiri dari 2 tingkatan, yaitu meiosis 1 dan meiosis kedua. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan meiosis kedua terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada tahap profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Pada tahap metafase 1, kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1, ini adalah tingkatan terakhir dari meiosis 1. Nah, pada tahap telofase 1 ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Pada proses ini terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi 2. Terbentuknya lekukan karena adanya pembelahan sitoplasma atau yang dikenal sebagai sitokinesis. Nah, ini merupakan meiosis kedua yang merupakan lanjutan dari tingkatan meiosis ke-1 dan diawali dengan profase 2. Pada tahap ini, membran inti mulai rusak kembali menjadi bagian-bagian kecil. Pada tahap metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase 2, kromosom sudah memisah dan bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya adalah tahap telofase 2. Ini merupakan tahapan akhir dari pembelahan meiosis. Pada tahap ini, membran inti terbentuk kembali dan terbentuklah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Adik-adik, di awal pembelahan yaitu pada tahap profase 1, sel bersifat diploid atau 2N. Sedangkan di akhir pembelahan yaitu tahap telofase 2, dihasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Ini berarti jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari kromosom pada induknya. Oleh karena itu, pembelahan meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi atau jumlah kromosom yang dihasilkan menjadi berkurang dari induknya. Kesimpulan video pembelajaran ini diantaranya, pembelahan meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi karena kromosom yang dihasilkan separuh dari kromosom pada sel induknya. Pembelahan meiosis terjadi pada 2 tingkatan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dilanjutkan lagi pada tingkatan berikutnya yaitu meiosis kedua. Tahapannya terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.